kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam hati kami Tuhan, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu, tersungkur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku pejangan-Mu untuk kemuliaan. Mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku pejangan-Mu untuk kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita katakan, mengirim-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam nama-Mu Yesus, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku pejangan-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mengiring-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku,
Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah kita hanya 1 jam dan itu walaupun sangat singkat tapi sangat berarti bagi kita karena untuk membentuk iman percaya kita semakin kuat untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin menggoncangkan iman. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah seperti saat ini. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk kita menjadi manusia Allah seperti visi gereja kita. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita belajar mengenai serupa dengan dunia. Kita buka dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya minta tolong dibacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita mempelajari di dalam Roma 12 ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, diawali dengan kata karena itu. Ya, persembahan yang benar. Perikopnya persembahan yang benar dan diawali ayat ini dengan karena itu. Artinya ini adalah kata sambung. Setelah Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan bangsa Israel yang menjadi pelajaran bagi orang Kristen di Roma, ada beberapa pelajaran yang menarik kalau kita lihat di dalam Roma 11 ini. Setelah memberikan pelajaran kehidupan dari bangsa Israel ini, maka Rasul Paulus kemudian mengatakan tentang persembahan yang benar. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, setelah cerita tentang perjalanan hidup bangsa Israel, baru kemudian Rasul Paulus berkata tentang persembahan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari pelajaran tentang serupa dunia ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini Bapak Ibu. Walaupun tulisan ini ditulis sekitar abad yang pertama ya, jadi antara tahun 35 itu. Bukan berarti kemudian tidak ada korelasi dengan kehidupan kita saat ini, justru ini hidup Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan mengenai pelajaran dari bangsa Israel. Kalau saya buka dalam Roma 11 ayat yang ke-5 dan 6, itu berbicara tentang kasih karunia. Demikian juga waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi yang dimaksud dengan kasih karunia itu adalah pemberian dari yang tinggi, dari suatu pribadi yang tinggi kepada pribadi yang lebih rendah. Kasih karunia. Kalau kita berpikir, kenapa saya menerima? Sebenarnya tidak layak itu Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel dipilih oleh Allah bukan karena melihat bangsa Israel itu bagaimana, enggak, bukan, karena ini pemberian dari Allah. Tentu ada maksud dari Allah untuk memilih bangsa Israel ini Bapak Ibu, yaitu mempercayakan firman-Nya kepada bangsa ini. Untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, maka bangsa Israel ini dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan Allah yang hidup.
Jadi kalau pelajaran pertama itu adalah tentang kasih karunia. Pilihan Allah kepada bangsa Israel ini adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan. Begitu pula dengan keadaan kita. Kita dipilih itu karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita. Karena kasih karunia Allah. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan menaruh rohnya dalam hidup kita dan kemudian rohnya itu berbicara sehingga kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi pemberian roh Allah dalam hidup kita dan kemudian roh itu berbicara secara kuat dalam hati kita, kemudian kita menangkap dan kemudian kita merespon, itu adalah kasih karunia. Artinya begini, kalau itu kita anggap sebagai satu perbuatan, maka kesombonganlah yang akan nampak bahwa saya mengenal dia karena perbuatan saya. Jadi itu maksudnya, kenapa kasih karunia? Karena pemberian dari Allah yang maha tinggi. Nah, pelajaran yang kedua adalah orang Yahudi mencari untuk menjadi benar di hadapan Allah dengan cara mengejar prestasi ritual agama, hak istimewa kebangsaan, dan upaya diri sendiri, tetapi mereka tidak memperolehnya. Jadi konsepnya berbeda antara Allah dengan orang Israel pada waktu itu. Allah menganggap bahwa Allah memilih Israel itu adalah sebagai kasih karunia. Saya dipilih oleh Allah menjadi anaknya itu karena kasih karunia. Pak, bukankah itu ada free will? Betul, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Perbuatan saya mengenal dia karena perbuatan saya. Betul memang, karena free will. Tetapi kalau bukan karena kasih karunia kita tidak bisa mengenal dia, Allah yang hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, perlu kita pelajari betul tentang kasih karunia ini. Nama gereja kita adalah Kristus Anugerah, itu adalah anugerah. Kalau kita menganggap bahwa ada perbuatan, karena perbuatan maka saya mengenal dia, maka akan muncul kesombongan. Tapi kalau kita berkata, aku mengenal dia karena kasih karunia, Allah yang memperkenalkan diri kepadaku, maka aku mengenal dia. Sama dengan bangsa Israel tadi, Allah memperkenalkan diri supaya bangsa Israel itu memperkenalkan Allah yang benar kepada bangsa lain. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Nah kemudian orang-orang Yahudi ini mencoba mencari kebenarannya sendiri di hadapan Allah. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian dari Roma 11 ini. Ayat yang ke-7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi orang Yahudi itu mencari yang benar di hadapan Allah menurut konsep dia bahwa dia melakukan ritual agama, satu ritual agama, mempersembahkan korban, kemudian menjaga hari Sabat, dan lain sebagainya, begitu banyak ritual agama yang ada pada saat itu. Dan mereka merasa benar di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu, mereka merasa benar di hadapan Tuhan. Atau mereka merasakan bahwa ketika Tuhan memilih dia, maka dia menjadi bangsa yang terpilih, amsegula, bangsa yang terpilih, dan mereka merasakan bangga bahwa di hadapan Tuhan mereka merasa benar, karena dia dipilih oleh Allah. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tentang kasih karunia tadi Bapak Ibu.
Mereka menolak Mesias. Mereka menolak Kristus. Sebab mereka merasa benar di hadapan Allah dengan ritual-ritual agamanya, dengan korban-korbannya mereka sudah merasa dibenarkan. Padahal itu adalah bayangan dari wujud yang nyata. Kalau Tuhan memberikan kepada mereka satu peraturan-peraturan tentang ibadah, peraturan-peraturan tentang berkorban, itu adalah membentuk hati mereka supaya mereka taat. Jadi kenapa ada persepuluhan, kenapa ada korban-korban, kenapa ada puasa, kenapa semua ritual-ritual agama yang terjadi itu karena Allah ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang taat. Mereka coba mencari kebenaran di hadapan Allah dengan caranya sendiri. Dan mereka tidak memperoleh apa-apa di situ. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Karena mereka tidak memahami kasih karunia. Mereka tidak mengenal juru selamat yang benar. Sebaliknya kita justru mengenal juru selamat yang benar. Kenapa? Karena kita memahami tentang kasih karunia. Bukan berarti perbuatan kita tidak penting, Bapak Ibu. Kalau kita menonjolkan perbuatan kita menjadi sombong, menjadi Kristen yang arogan. Tapi karena kita memperoleh kasih karunia, maka kita merendahkan diri dan berkata, semua karena Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya, tapi karena anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Ada sisa orang yang taat di antara orang Israel yang rusak imannya. Ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dari firman Tuhan ini tersirat Bapak Ibu, bangsa kuno ini tidak akan pernah punah. Dari sekian banyak orang yang memberontak kepada Tuhan, berapa orang yang masuk ke dalam tanah yang dijanjikan? Yang keluar itu ada 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak, belum termasuk perempuan. 600.000 orang laki-laki. Berapa orang yang masuk ke dalam tanah yang dijanjikan? Dari yang pertama ini ya, yang keluar pertama ini ya, kan nanti kemudian dalam perjalanan mereka beranak, punya keturunan 1, 2, 3 gitu ya, punya keturunan karena jumlahnya kan berapa tahun dia ada di padang gurun itu 40 tahun lamanya. Mereka beranak. Tapi yang origin ini, yang asli ini hanya 2. Yaitu Yosua dan Kaleb. Musa sendiri ditolak oleh Tuhan. Ketika Musa berkata, aku mau ke situ. Dan dia berdebat dengan Tuhan dan Tuhan katakan, cukup, jangan kau katakan itu lagi. Naiklah ke gunung dan Musa kemudian mati di gunung Pisga itu. Tuhan sisakan orang yang taat. Jadi bangsa ini tidak mungkin menjadi bangsa yang punah. Sekalipun sekarang masih ada orang di Israel sana pun juga yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dia punya konsep sendiri, Mesias menurut konsep dia sendiri itu punya dia. Tidak seperti Tuhan Yesus, maka dia tolak. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, meninggalkan sisa ini. Ada sisa orang Israel yang taat. Pelajaran penting loh ini Bapak Ibu secara rohani. Dari mayoritas orang yang memberontak. Apakah saya termasuk bagian terkecil dari orang yang taat? Sengaja saya tulis ini. Roma 11 ayat yang keempat ini pelajaran dari bangsa Israel. Dari sekian banyak bangsa, dari sekian banyak orang yang rusak imannya. Rusak imannya loh.
Apakah saya termasuk bagian yang terkecil dari orang yang taat itu? Seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia, Bapak Ibu, yang bernama Raffi Sakaria. Dia adalah bangsa Kanada Amerika, keturunannya Kanada Amerika yang dilahirkan di India. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Mei 2020, dia meninggal dunia. Ini terkenal di dunia, hamba Tuhan. Tak terhitung banyaknya orang-orang yang bertobat karena dia. Dan begitu banyaknya buku-buku yang sudah dia tulis. Bahkan wakil presiden waktu itu memberikan kata sambutan pada waktu penghiburan sebelum pemakaman beliau. Dia meninggal pada tanggal 19 Mei 2020. Aman-aman saja. Tapi kemudian 4 bulan berikutnya terungkap. Seorang wanita kemudian melaporkan pada yayasannya, ini pria cabul. Dan kemudian muncul wanita-wanita lainnya yang kemudian melaporkan hal yang sama. Saya mengalami pelecehan seksual oleh karena pria ini. Dan akhirnya terungkap, begitu banyak wanita-wanita yang sudah mengalami pelecehan seksual oleh karena hamba Tuhan ini. Rusak imannya. Menjadi satu pelajaran indah. Sehingga Rasul Paulus berkata, karena itu, setelah cerita tentang bangsa Israel yang dalam perjalanan hidupnya selalu bergonta-ganti antara mujizat Tuhan dengan penyembahan berhala. Ngalami mujizat Tuhan, sedikit lagi kemudian mengalami mereka menyembah berhala. Ngalami mujizat Tuhan, ngalami penyembahan berhala. Terus begitu Bapak Ibu dan Saudaraku. Sampai akhirnya dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ada 2 nasihat yang penting, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang benar. Dan yang kedua adalah hidup tidak serupa dengan dunia. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut not conform to this world. Jangan nyaman seperti dunia, jangan nyaman di dunia. Saya akan coba mengungkapkan ini Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi tema kita. Jadi ada 2 pelajaran, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang benar. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah mengalami kasih karunia, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi mereka kemudian menyembah berhala. Mereka mempersembahkan tubuhnya bukan kepada Allah yang benar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, bukan ibadah penyembahan berhala. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah hari ini kita beribadah dengan yang sejati? Bisa yang tersejati? Ya. Tadi saya katakan ibadah kita 1 jam. Waktu yang singkat bukan berarti tidak berarti. Ibadah walaupun kita ini singkat, tapi itu bukti kepada Allah bahwa saya, Bapak, Ibu, dan saya menyembah Allah yang benar. Ibadah adalah bukti iman kita. Bahwa saya punya Allah yang benar yang harus saya sembah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang ketiganya itu satu.
Itulah Allah yang saya sembah. Saya memuji karena saya punya Allah yang benar. Sementara hidup setelah ibadah adalah bukti bahwa saya menyatakan kepada Allah, engkau Allah yang benar, maka mereka, orang lain boleh melihat Allah yang benar dalam hidup saya. Itulah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang benar. Not convert to this world. Jadi nasihat penting ini Bapak Ibu. Sering kita mendengar serupa dengan dunia. Padahal itu punya arti, jangan nyaman lah. Jadi kalau kita lihat serupa dengan dunia ini, yang tadi saya katakan, itu nyaman dengan dunia, dengan pola-pola hidup dengan dunia ini. Kita ini beda Bapak Ibu. Halo? Kita ini beda loh. Atau mungkin kita sama, serupa dengan mereka. Artinya kita menikmati juga apa yang mereka lakukan. Pola hidup mereka kita nikmati juga. Itu serupa. Orang lain nipu ya, kalau saya nggak nipu nggak untung. Ikut nipu. Orang lain memfitnah, saya pun juga memfitnah. Ya gimana lagi saya serupa kok, nyaman kok itu. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, begitu nikmat itu Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir menjadi renungan kita ya. Beberapa catatan yang begitu penting. Jadi serupa itu adalah nyaman dengan pola hidup dunia. Sementara Tuhan memisahkan kita. Hendaklah kamu kudus, sama seperti Bapa yang di surga kudus. Kudus itu kados, kados itu dipisahkan, disendirikan untuk Allah. Apakah kita merasa bahwa kita ini disendirikan dan untuk persembahan kepada Allah, atau kita enggak merasa? Marah ya marah, iri hati ya iri hati, dengki ya dengki, kebencian ya kebencian. Terus terjadi dalam hidup kita sementara kita nyaman untuk beribadah dan merasa seperti orang Israel tadi, merasa benar di hadapan Allah lewat ritual agamanya. Sementara di hadapan Tuhan, Tuhan menolak itu. Engkau mempersembahkan bukan persembahan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terlalu mudah kita untuk melihat bagaimana negara ini ya, korupsinya luar biasa. Negara Finlandia itu adalah negara yang terbahagia di dunia. Finlandia itu negara nomor 1 di dunia, negara yang penuh kebahagiaan, itu Finlandia. Diikuti kemudian ada Swiss dan lain sebagainya ya. Tapi Finlandia, tapi ketika dicek ya, ketika dilakukan survei terhadap penduduk Finlandia, apakah mereka peduli kepada Tuhan? Enggak. Sedikit sekali. Saya lupa berapa persen itu, tapi sangat sedikit sekali. Mungkin di bawah 10% penduduk itu berkata tidak perlu Tuhan. Tidak perlu ibadah. Tapi Indonesia Bapak Ibu. Nah, persen Indonesia melekat dalam pikiran saya karena saya tahu itu. 98% penduduk Indonesia berkata Tuhan itu penting, ibadah itu penting, agama itu penting. Tapi Indonesia negara terkorupsi itu, masuk dalam jajaran negara korupsi. Apakah Bapak Ibu nyaman kalau berjalan di jalanan gitu kira-kira sekitar jam 11 malam sepi gitu? Merasa takut nggak kalau nanti ada orang yang kemudian jambret tas Bapak Ibu? Saya punya jemaat baru pulang ibadah di Bogor ya, baru pulang ibadah, keluar itu. Kemudian tasnya dijambret. Hilang udah semua. Negara religius loh.
Tapi Finlandia enggak. Singapura tidak punya dasar negara seperti bangsa kita ini. Dasar negara bangsa kita ini Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Singapura enggak punya itu. Majulah Singapura. Itu aja. Lebih nyaman mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berjalan dan tidak punya rasa takut di Singapura, di Finlandia, atau di Indonesia? Dalam keadaan banjir saja di Jakarta, Bapak Ibu rumah ditinggal, orang takut. Enggak lah, saya enggak mau ngungsi Pak. Coba bayangkan itu, dalam keadaan yang demikian masih orang jahat itu luar biasa. Ini Bapak Ibu, betapa kotornya itu. Tadi saya katakan kan seperti bangsa Israel kan merasa benar di hadapan Tuhan dengan pola pikir mereka merasa ibadah, kemudian persembahan-persembahan yang dilakukan sudah merasa hidup benar. Apalagi ditambah dengan aku bangsa dipilih oleh Allah, amsigula. Istimewa berkebangsaan di sana. Sehingga menjadi pelajaran bagi, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang benar, itu melawan yang tadi, jangan mempersembahkan kepada berhala. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya enggak menyembah berhala, tapi punya pola hidup seperti dunia ini. Sama itu sama artinya dengan menyembah berhala. Karena menempatkan Allah bukan pada tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Nyaman dengan dunia, serupa dengan dunia itu adalah nyaman dengan dunia. Ini adalah bahaya atau celaka yang tidak disadari sebagai bentuk bahaya. Karena kita tinggal di dalam masa anugerah Tuhan. Kalau kita tinggal pada masa bangsa Israel dulu Bapak Ibu ya, ketika kita berbuat dosa, langsung Tuhan hajar dengan hukuman loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita sekarang ini, coba aja dagang yang enggak benar. Coba aja menjadi pasangan hidup yang tidak benar. Apakah Tuhan hajar Bapak Ibu? Enggak. Mungkin tambah gemuk, tambah sehat, dan kemudian berkata, aman saja. Dia tidak menyadari bahaya atau celaka yang sepertinya ini bahaya ini. Enggak sadar dia bahwa itu bahaya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, jadi mempersembahkan tubuh. Tubuh itu adalah hidup. Ya. Jadi bukan tubuh secara daging ini. Kalau secara daging ini kan kita tidak mempersembahkan jiwa kita akhirnya. Yang penting secara daging saya sudah mempersembahkan. Jadi pengertian persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Yang mana? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita menyembah kepada Allah yang benar, jiwa kita memuji Tuhan, kemudian daging kita, betul-betul kita berlutut, betul-betul kita punya gairah, kita mencari Tuhan dengan kelelahan, dengan jeripayah, tapi firman Tuhan berkata, jeripayahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus memberikan hidupnya sungguh-sungguh Bapak Ibu, sampai dia katakan, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah Rasul Paulus pernah kelaparan? Pernah. Apakah Rasul Paulus pernah kedinginan? Pernah. Apakah Rasul Paulus pernah telanjang sampai tidak punya? Pernah Bapak Ibu. Dia mempersembahkan tubuh secara daging. Tapi dia juga mempersembahkan tubuh secara jiwa. Ketika dia berada di penjara bersama-sama dengan Silas, setelah dia digebukin itu ya, malam-malam dia kemudian menaikkan puji-pujian. Jiwanya memuji Tuhan. Rohnya berkomunikasi dengan Tuhan. Ini, persembahkanlah tubuhmu itu hidupmu. Sebagai persembahan yang benar. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati ini bentuk lawan dari penyembahan berhala. Jadi kalau Rasul Paulus berkata itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang benar.
Lalu bagaimana ibadah yang palsu? Ibadah yang mempersembahkan kepada yang bukan Allah. Tadi saya katakan kan Bapak Ibu kan, siapa Allah kita? Siapa Allah kita? Allah kita mamon, Allah kita diri kita sendiri, Allah kita kedagingan ini. Itu yang kemudian penyembahan berhala pada zaman sekarang. Enggak puas kalau enggak marah. Enggak puas kalau enggak meledakkan emosi itu. Rasanya enak dan kemudian nyaman. Itu Allah. Itu penyembahan yang palsu. Penyembahan yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup ini. Tubuh, jiwa, dan roh tadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat yang keempat tadi, itu dikatakan, sudah saya baca tadi ya, tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Ayat yang ketiga, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, misbah-misbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Mereka mempersembahkan ibadah yang palsu. Ini orang Israel loh Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan melihat mukjizat Tuhan, kemudian menyembah Allah yang benar, kemudian mereka beralih lagi menyembah Baal, ketika kesukaran hidup datang itu mereka menyembah Baal. Kenyamanan hidup kemudian membuat kita memuji Tuhan. Tapi kesukaran hidup memudahkan kita untuk beralih menyembah yang lain atau memberontak kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan serupa dengan dunia. Jangan nyaman dengan keadaan dunia saat ini. Dibutuhkan sikap tegas untuk meninggalkan proses penyerupaan ini. Mungkin saat ini kita tidak serupa ya, mirip lah, tapi masih dalam proses. Belum terlalu dalam untuk serupa dengan dunia. Tapi mari stop gitu ya. Kita berhenti, perlu sikap tegas untuk meninggalkan proses penyerupaan diri ini dengan sistem dunia yang jahat ini. Jangan nyaman. Jangan nyaman. Jadi serupa dengan dunia ini, dibutuhkan sikap tegas juga untuk menyelaraskan pikiran, untuk menyelaraskan budi. Selamat pagi Pak Budi. Ya, ada 2 Budi ini. Untuk selaras kita supaya sama seperti mereka. Jadi budi dalam bahasa aslinya itu nous ya. Itu akal, hati, nalar, perasaan, pengertian, understanding. Kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Butuh sikap tegas. Yang pertama sikap tegas meninggalkan, stop di situ. Lalu untuk apa? Sikap tegas juga untuk menyelaraskan. Baru kita bisa melakukan Roma 12 ayat yang kedua ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Tak cukup kertas untuk menulis deretan sikap hidup serupa dengan dunia. Bagian terakhir Bapak Ibu. 3 menit waktunya. Kepentingan diri sendiri, Roma 2 ayat yang ke-8. Orang mementingkan diri sendiri. Gila ini. Enggak peduli kepada yang lain. Yang penting saya happy, yang penting saya senang, peduli amat dengan orang lain. Bodoh konyol itu. Berapa lama kenikmatan itu didapat? 70 tahun, 80 tahun. Tapi kita melupakan yang kekal, yang tak terbatas waktu. Tuhan mempercayakan talenta. Talenta itu bukan talenta bakat ya. Kalau saya berbicara talenta itu, saya mengambil dari Alkitab, talenta itu kan harta, uang. Dalam masa itu disebut talenta. Tuhan mempercayakan berkat-berkatnya kepada Bapak Ibu, bukan untuk menjadi kita egois dan kemudian kita berkata, Tuhan baik, saya dapat berkat.
Tapi Tuhan percayakan itu. Untuk apa? Membuktikan apakah kita punya kasih yang benar atau tidak. Kepentingan diri sendiri. Lukas 21 ayat 34 berkata, hatimu penuh dengan syarat pesta pora dan kemabukan. Gak layak masuk dalam kerajaan surga. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, iri hati. Galatia 5. Lawan dari buah roh. Ayat 19 sampai dengan 21. Atau pikiran jahat, sumpah palsu, hujat. Apalagi zaman medsos ini ya. Wah, begitu hebat itu orang-orang kalau menghujat Tuhan, menghina agama lain. Saya harap Bapak Ibu tidak termakan ya. Walaupun tahu kebenaran, tapi bukan berarti kita berhak untuk menghina agama lain. Biarkanlah orang lain menghina kita, itu urusan mereka. Hujat di sini. Atau mata yang jahat. Lemah dan putus asa. Nah ini, kelihatannya ini bukan masuk dalam bagian serupa dengan dunia. Ibrani 12 ayat yang ketiga, tolong dibaca, ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini serupa dengan dunia Bapak Ibu. Ada yang putus asa saat ini. Ada yang mulai imannya lemah. Ingatlah, selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dia tekun untuk kita loh. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang putus asa? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang lemah? Kalau itu ada dan kemudian kita biarkan, kita nyaman dalam keadaan itu, kita serupa dengan dunia. Kita kuat di dalam Tuhan, amin. Sebab kita selalu ingat, Dia dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu untuk membuktikan kasih-Nya kepada Bapak Ibu bisa tunjuk diri sendiri, kepada aku ini. Sekarang saya nggak boleh nih putus asa, nggak boleh lemah. Karena itu adalah ciri dari serupa dengan dunia. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Dan di bagian akhir ini tak cukup kertas untuk menulis deretan sikap serupa. Maaf, saya tidak sanggup menulisnya secara lengkap. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami telah beribadah dari awal sampai pada akhirnya, dan sertailah kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami, dalam keseharian hidup kami ini Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan kami pulang dengan sukacita membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami letakkan hidup kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit yang semakin hari semakin mencemaskan dalam kehidupan ini. Tapi kami tinggal tenang karena Engkau Tuhan Allah yang melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.